wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Seni Rupa di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen desain serta pengaplikasiannya dalam proses kekaryaan. Nah, manajemen itu apa sih? Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau kita gitu ya dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan secara individu ataupun kelompok. Nah, manajemen sendiri itu memiliki fungsi utama yang ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu memiliki proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang akan hal-hal yang di luar perencanaan kita gitu. Jadi untuk meminimalisir kesalahan. Nah, kemudian di fungsi yang kedua itu ada fungsi pengorganisasian. Nah, di fungsi pengorganisasian ini adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi yang kita lakukan serta taktik yang telah dirumuskan di perencanaan ini didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, serta sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif. Nah, untuk memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi yang kita buat ini melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat. Kemudian fungsi selanjutnya itu ada fungsi pengarahan serta implementasi. Nah, ketika kita sudah memiliki struktur organisasi yang baik, kemudian yang kita lakukan adalah pengarahan serta implementasi. Nah, dalam fungsi ini itu kita melakukan proses motivasi agar semua pihak yang ada dalam struktur organisasi kita itu menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran serta produktivitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi pengawasan serta pengendalian. Nah, dalam hal ini itu proses yang dilakukan kita itu adalah memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan serta diorganisasikan dan diimplementasikan itu dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan dalam fungsi yang pertama di perencanaan. Nah, sekalipun ketika nanti kita melakukan pengawasan dan pengendalian itu ada banyak ataupun sedikit hal perubahan yang terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang kita hadapi. Nah, dalam manajemen desain itu kita memiliki tugas-tugas yang kompleks, seperti yang pertama itu ada perencanaan, kemudian ada pembukaan, kemudian ada pengoperasiannya, baru pengembangannya. Nah, dalam proses-proses tersebut itu harus dikelola dengan manajemen yang baik. Kemudian kita masuk ke manajemen desain dalam kekaryaan. Nah, dari saya pribadi, saya sering membuat sebuah karya. Contohnya adalah yang di belakang saya, ini adalah sebuah karya makram yang saya buat dalam minggu ini. Nah, saya menerapkan manajemen desain ini dalam proses kekaryaan saya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah perencanaan. Saya merencanakan akan membuat apa, akan membuat makram dengan ukuran berapa, akan membuat karya makram dengan warna apa, atau kemudian dengan teknik apa, dengan simpul apa. Nah, itulah yang saya lakukan dalam proses perencanaan. Kemudian setelah proses perencanaan selesai, saya melakukan kemudian setelah saya melakukan proses perencanaan, saya melakukan proses pengumpulan bahan. Jadi ketika perencanaan setelah saya buat, saya melakukan pengumpulan bahan dengan membeli ataupun mencari. Seperti saya membutuhkan kayu panjang untuk base dari makram saya, itu bisa dicari di lingkungan sekitar ataupun ketika tidak ada saya membelinya. Kemudian yang kedua itu bahannya tali makramnya itu sendiri. Nah, tali makramnya ini saya membeli dengan berbagai warna. Yang pertama itu warna putih beige, kemudian ada warna coklat serta coklat tua. Nah,
hal selanjutnya itu proses manajemen desain yang saya lakukan ini adalah proses kekaryaannya, jadi proses pembuatannya. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah proses kekaryaan, dimana saya membuat karya makram ini dengan sepenuh hati gitu. Jadi, nah ketika selesai, hasil yang saya dapatkan pun sesuai dengan harapan saya ketika saya melakukan perencanaan. Jadi ketika manajemen desain ini diterapkan dalam sebuah kekaryaan, hasil karya yang dibuat pun akan memuaskan karena tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekurangan bahan ataupun warna yang dipilih tidak match kayak gitu. Oke. Nah, mungkin segitu saja hal yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan see you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.